Baik, nama saya Yogi Sandio Purba dengan NIM 19030699. Di sini saya akan memberikan jawaban UAS saya, UAS produksi ternak unggas oleh Ibu Tati Vidiana Sari, SPT MP. Baik, saya akan masuk soal nomor 1. Nomor 1 itu gambarkan sistem organ pencernaan. Baik, sini saya akan menggambar sistem organ pencernaan yang dimulai dari bagian kepala atau mulut yang dinamakan dengan rektum. Rostrum sendiri memiliki kelenjar staphyla atau kelenjar ludah yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan dari mulut menuju ke esofagus dan juga menghasilkan berbagai enzim yang dapat memecah sari-sari makanan yang akan dicerna oleh unggas. Kemudian lanjut ke esofagus. Di esofagus terdapat gerakan peristaltik, itu menekan ke bawah yang akan berlanjut ke crop. Di crop sendiri itu merupakan tempat menyimpan makanan sementara di crop sampai crop itu membesar dan akan dilanjutkan ke proventriculus. Di proventriculus sendiri merupakan tempat menunggu masuknya makanan ke ventriculus. Ventriculus merupakan tempat di mana makanan akan dipecah menjadi pecahan yang kecil oleh gizzard atau pasir atau batuan kecil yang dimakan oleh ternak untuk melakukan proses pemecahan. Kemudian makanan akan lanjut ke mesenterium tenu atau usus halus. Mesenterium tenu merupakan tempat di mana sari-sari makanan akan terserap. Di mesenterium tenu sendiri terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum terdapat simpangan ini terdapat namanya pankreas. Pankreas sendiri berfungsi untuk memberikan atau menghasilkan berbagai enzim yang dibutuhkan untuk proses pencernaan. Kemudian lanjut ke dari intestinium tenu lanjut ke intestinium crassum atau usus besar. Di usus besar sendiri terdapat yang namanya seka dan rektum. Di seka sendiri merupakan tempat proses pembusukan makanan sementara yang akan dilanjutkan pembusukan akhir pada rektum. Di rektum ini juga terdapat berbagai jenis bakteri pembusuk, dan pada bagian rektum merupakan tempat akhir untuk penyerapan mineral dan air yang akan dibuang sebelum kloaka atau muara dari saluran pencernaan. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu gambarkan sistem organ reproduksi unggas jantan dan betina. Baik, saya akan mulai dari sel telur atau betina, sel organ reproduksi betina. Organ reproduksi betina dimulai dengan ovarium. Ovarium merupakan tempat di mana sel telur berada. Sel telur yang dibuahi akan jatuh atau diteruskan ke epidibulum. Di epidibulum merupakan tempat untuk mengikat ovum atau ovarium, dan epidibulum sendiri memiliki panjang 9 cm. Kemudian dari epidibulum lanjut ke yang namanya magnum. Tapi sebelum di magnum ada namanya itu simpangan magnum, itu bagian sebelum magnum berada. Dan magnum sendiri itu merupakan tempat atau berfungsi untuk pembentukan albumen. Dan magnum sendiri memiliki dan panjangnya itu 33 cm. Kemudian setelah magnum lanjut ke isthmus. Di isthmus sendiri merupakan tempat pembentukan membran kerabang yang akan membentuk telur. Dari sini juga akan dilanjutkan ke uterus. Uterus merupakan saluran terjadinya osmosis pada telur. Dan kemudian lanjut ke vagina. Di vagina sendiri merupakan tempat menyimpan telur sementara. Vagina sendiri tempat menyimpan telur sementara yang akan dikeluarkan
melalui kloaka. Kemudian saya akan menggambar organ reproduksi jantan. Organ reproduksi jantan itu dimulai dengan testis, dua testis yang memiliki vas deferens yang berfungsi untuk menjalankan sperma dari testis menuju ke kloaka. Dan di sini juga terdapat yang namanya ren. Ren itu sendiri berfungsi untuk mengekskresikan air urin atau urin yang merupakan hasil sisa metabolisme cairan dalam tubuh. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu jelaskan proses terbentuknya telur. Proses terbentuknya telur itu seperti di gambar vagina tadi, gambar betina tadi. Itu pertama dimulai dengan ovarium. Di ovari, kuning telur atau ovari ini akan mulai membesar dan siap disalurkan ke infundibulum. Di infundibulum, setelah itu di infundibulum kuning telur akan menyerap bakteri salmonella dan akan membawanya ke magnum. Dari magnum, kuning telur akan dibungkus oleh membran vitalin dan putih telur akan bergerak secara spiral atau memutar, dan dengan gerakan tersebut tali talaza akan terbentuk. Tali talaza itu berada di bagian putih telur berwarna putih. Setelah itu lanjut ke ismus. Di ismus sendiri terjadinya pembentukan kerabang telur atau cangkang telur, tetapi kerabangnya itu di sini belum terbentuk sempurna, masih bentuk cair, tapi sudah mulai nampak. Setelah dari ismus, kelenjar cangkang atau sel gland akan diisi udara. Mulai dari masuknya udara dan telur mulai bentuk sempurna. Di sini juga telur akan mulai berbentuk sempurna. Dan setelah itu akan lanjut ke vagina. Di vagina, sel telur akan siap untuk dikeluarkan melalui kloaka. Dan baik, saya akan melanjutkan soal nomor 4 yaitu biosintesis yolk dan kerabang. Sintesis yolk itu mengandung 50% air dan selebihnya protein dan juga lipid dengan perbandingannya itu 1:3. Berlangsung di hati di bawah koordinasi gonadotropin dan steroid. Pada menjelang pertumbuhan folikel 15 jam sebelum di dalam ovarium meningkat secara drastis. Kemudian sintesis kerabang itu, vitamin D berperan untuk dalam regulasi metabolisme kalsium melalui pengaktifan metabolit 1,25 deoksiribosa dan vitamin D3. Kemudian 1,25 OH2 atau karbon dioksida DH3 konveksi ke bentuk 1 hidroksilasion. 2,5 hidrovitamin D3 250 HD3 ini terjadi di dalam ginjal. Hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam kontrol aktivasi 250 HD3. 1 hidroksisase pada ayam dan puyuh. Aktivasi renal 25 dihidroksi oleh D3. 1 hidroksilase menjadi periodik hanya dalam fase bertelur yang tandai dengan meningkatnya total kalsium plasma. CABP diidentifikasikan dari kelenjar ke albang sebagai transportasi umum CABP. Dikontrol oleh vitamin D3 dan hormon steroid dan estrogen progesteron. Itu merupakan jawaban dari nomor 4. Kemudian saya akan lanjut ke nomor 5 yang
tentang jelaskan penyebab penyakit dari yang A itu penyakit avian encephalitis encephalomyelitis. Itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus RNA. Virus RNA dengan mikroskop mungkin kita bisa melihat virion-virion yang membentuk heksagonal dan mempunyai envelope. Tanda-tandanya itu muncul biasanya ayam berjalan sempoyongan atau tidak seimbang, serta kepalanya dan lehernya gemetaran. Terjadi tremor sebagai akibat adanya infeksi sistem saraf. Maka dari itu penyakit ini juga disebut dengan epidemic tremor. Kemudian cara pencegahannya itu dengan vaksinisasi ayam yang masih darah atau berumur 10 atau 15 minggu. Kemudian yang B itu adalah Staphylococcus. Itu merupakan penyebabnya pusar yang tidak menutup, kemudian terinfeksi oleh bakteri coliform Staphylococcus pseudomonas, dan juga disebabkan oleh berbagai virus yang lain. Kemudian gejalanya itu seperti ayam itu mengantuk dan kepala menunduk dan sering mendekati pemanas. Itu terjadi karena pusarnya meradang dan terdapat benjolan seperti kudis. Pengobatannya itu dengan memberikan antibiotik spektrum luas seperti doxycycline, enfrolaxin, dan kriptofluasin untuk mencegah infeksi sekunder atau infeksi lanjutan. Kemudian worm itu sendiri disebabkan oleh parasit yaitu cacing. Gejalanya itu produksi turun dan berat badan juga turun. Mencegahnya itu dengan memberikan atau memperketat sanitasi cacing atau sanitasi kandang. Yang terakhir itu adalah chicken anemia virus. Chicken anemia virus disebabkan oleh virus CA grup Circovirus. Kekebalan itu disebabkan oleh kekebalan tubuh yang menurun dan pendarahan otot pada daerah otak dan abdomen. Cara mencegahnya itu dengan vaksinasi umur 6 minggu dan vaksinasi terhadap induk ayam juga. Sekian dari hasil jawaban saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.